Ya, informasi selanjutnya datang dari istri Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Alia Rajasa. Nah, wanita cantik ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara di acara pemerintah yang bekerja sama dengan UNESCO 20 Agustus kemarin. Istri Edi Baskoro Yudhoyono, Siti Ruby Alia Rajasa mendapat kehormatan untuk berbicara dalam forum UNESCO yang mulai dilaksanakan Selasa kemarin di Hotel Merkur Ancol, Jakarta. Dihadiri 19 negara peserta dari Asia, Afrika, dan Arab. Dalam pidatonya yang disampaikan dalam bahasa Inggris, mengungkapkan program untuk mengatasi masalah buta aksara melalui rumah pintar yang dikelolanya secara langsung bersama dua yayasan, satu Indonesia dan Yayasan Tunggadewi. Rumah pintar yang kami bina sama-sama dari dua organisasi yang berbeda ini sudah alhamdulillah sudah memberikan kontribusi yang cukup baik, ini dinilai cukup baik untuk daerahnya gitu, dari masyarakatnya yang tadinya banyak buta aksara, banyak yang belum bisa membaca, jadi sudah banyak yang bisa membaca. Anak-anaknya bisa baca, ibu-ibunya pun juga bisa membaca sekarang gitu. Kemudian untuk segi ininya juga untuk segi financial income-nya, karena rumah pintar itu mereka punya sentra kriya di mana itu empowering untuk ibu-ibunya. Jadi kan ibu mengantar anaknya datang ke rumah pintar, sementara ibunya nunggu, dia dikasih kegiatan. Misal ibu mau apa? Ibu mau jualan kerupuk. Oke, ini caranya menjual kerupuk seperti ini, Bu. Ibu mau apa? Ibu mau bikin anyaman atau jahit-jahitan. Ini caranya begini, Bu. Nah, di sentra kriya itu mereka diberikan skills ataupun juga kemampuan yang kemudian bisa mereka gunakan untuk mendapatkan income. Caranya gimana? Dijual gitu sama mereka. Nah, biasanya di rumah pintar itu mereka ngasih tahu ini arahnya ngejualnya ke sini gitu. Kalau misal Satu Indonesia tadi kan mereka punya small medium enterprises program ya kan, di mana produk-produk dari rumah pintar itu didistribusikan ke retailer market yang menjadi rekanan mereka gitu. Taplak Alia juga mengungkapkan kesulitan ketika menjalani program rumah pintar yang dibentuknya tersebut. Salah satunya adalah budaya di Indonesia yang beragam. Namun kesulitan budaya yang beragam membuat Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah forum UNESCO pada tahun ini. Jadi kan illiterate itu utamanya yang paling susah itu karena mother's tongue atau juga bahasa ibu. Bahasa ibu itu apa sih? Bahasa ibu itu misalkan contohnya saya dari Palembang. Saya dari Palembang, di rumah bicara Palembang, bicara bahasa Palembang. Terus kemudian nak mano kamu tuh nak makan apa gitu. Nah, jadi dia terbiasa dengan bahasa-bahasa Palembang sehingga dia tidak memahami misalnya bahasa bahasa Indonesia yang ejaan baik yang disempurnakan misalkan gitu. Nah, itu terjadi ruang lingkupnya di daerah-daerah rural misalnya ataupun di pelosok-pelosok. Jadi mereka sangat mendalami bahasa ibunya ataupun bahasa lokalnya sehingga melupakan bahasa Indonesia yang digunakan untuk keseharian sehari-hari seharusnya gitu. Ya itu kan karena Indonesia ini sangat diverse, sangat luas. Kita alhamdulillah sekali kita memiliki sekian banyak suku bahasa, kita memiliki sekian banyak keanekaragaman budaya. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus bisa mengentaskan yaitu buta aksara itu tadi. Tapi itu bukan masalah karena buktinya tuh UNESCO memilih Indonesia untuk dijadikan tempat berdirinya dijalankan forum ini. Artinya apa yang Indonesia lakukan sekarang ini melalui kegiatan-kegiatan programnya terbukti mampu untuk mengentaskan nilai daripada buta aksara tadi. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Forum internasional yang berlangsung hingga tanggal 22 Agustus 2013 bertujuan untuk membuat kebijakan internasional dalam memberikan kesempatan belajar bagi remaja rentan agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Forum ini merupakan lanjutan dari dua forum regional serupa yang sebelumnya dilaksanakan di Bamako, Mali pada tahun 2010 dan Mesir tahun 2011. Target tentu ya, target kita yang kita pengen adalah itu kemajuan masyarakat yang ada di daerah binaan itu. Misalkan binaan kami di daerah Cikias gitu, kita ingin merasakan mereka lebih pintar, lebih sejahtera, lebih bahagia kehidupan keluarganya. Dan kemudian juga yang satu lagi di Cigude kita juga menginginkan mereka yaitu lebih sejahtera, lebih pintar. Yang tadi seperti di slide kalau misalnya dilihat itu dari masyarakat yang bisa baca, mereka jadi mau tahu, mereka jadi membaca dan
dari membaca tuh mereka jadi lebih pintar, knowledgeable. Setelah mereka lebih pintar itu nanti akan membawa mereka ke prosperous ataupun juga lebih sejahtera gitu. Kira-kira itu aja sih. And turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Kamu setuju nggak nih Bim kalau misalnya Mbak Alia Rajasa itu memiliki 3B? Brain, beauty, and behavior. Nambahin satu lagi boleh nggak? Apa? Brave, berani. Iya bener juga sih ya. Karena dia benar-benar memberikan suatu hal baru ya kayak gini ya. Dan juga rumah pintar itu idenya gila, brilian banget ya. Wah, itu sih gokil banget sih, selain memberikan penyuluhan dan juga pemberian pelajaran kreatif untuk anak-anak. Plus juga orang tuanya nganterin, bener nggak? Jadi Iya. one whole big package all in one ada dalam satu rumah pintar itu. Wah, idenya gokil banget sih, ini out of the box banget. Kayak gitu dong, kamu punya ide-ide tertentu nggak buat kayak gitu? Aduh gimana ya, susah juga sih ya. Karena kan biasanya anak muda gitu-gitu harus dicari dulu nih role modelnya. Nah salah satunya nih Mbak Alia ini. Tapi usahanya itu nggak semudah kelihatan ya, karena Iya. untuk mensosialisasikan rumah pintar itu butuh waktu dan juga butuh keteguhan. Kalau nggak orang-orang zaman sekarang kan, wah sekali lewat.